nabi yang lain. Nabi Musa alaihissalam yang umatnya namanya Bani Israel itu pernah minta kepada Allah. Nabi Musa berkata gini, Ya Rabb, ajidu fil alwah hunaka khairul ummah. Ya Tuhan, saya baca di dalam Taurat kok ada umat yang terbaik. Ij'alni umat, tolong jadikan itu sebagai umatku. Mereka itu yang disebut ciri-cirinya di dalam Taurat itu, tolong itu adalah umatku. Kata jawaban Allah apa? La ya Musa, bukan wahai Musa. Innahum min ummati Muhammad. Mereka semuanya adalah umatnya Nabi Muhammad. Apa kelebihannya kita ini Pak dibandingkan dengan umatnya Nabi Musa? Kita contoh saja yang nomor satu, umat Nabi Musa alaihissalam, yaitu Bani Israel itu, kalau mereka berbuat dosa besar, misalnya dosa besarnya itu apa? Kalau disebut di Al-Quran itu mereka musyrik, pernah menyembah patung anak sapi, kambing, anak sapi Pak, anak sapi, kambing dulu. Iya makanya menyembah patung anak sapi yang dibuat seorang tokoh namanya Samiri, kan gitu kan? Ceritanya masyhur itu. Ketika mereka, nah ini kalau lihat episode kapan mereka menyembah ini Bani Israel itu kan tadinya hidupnya di Mesir zaman Nabi Yusuf kan. Bani Israel itu kan keturunan Nabi Yakub putra Ishak, Ishak putra Ibrahim. Jadi kalau dengan Arab itu aslinya saudara. Kenapa? Karena Arab itu turunan Nabi Ismail putranya Nabi Ibrahim. Ya toh? Hanya beda ibu. Tapi satu berapa aslinya itu. Tapi mereka kemudian pindah sejak Nabi Yusuf jadi pejabat di Mesir. Apa itu jabatan Nabi Yusuf? Saat itu Nabi Yusuf menjabat apa? Ya, katanya bendahara negara lah ya. Pokoknya rank 1 lah ini, rank 1. Maka Yakub pindah semuanya ke Mesir bersama. Yakub itu kan gelarnya Israel. Dia punya putra 12, salah satu Nabi Yusuf. Pindah semua, saat itu jumlahnya sudah 70 orang kurang lebih. Ibaratnya bedol desa, semua pindah. Nah itu ratusan tahun. Sampailah rezimnya tidak lagi bersahabat, namanya rezim Fir'aun. Fir'aun itu melakukan genosida terhadap bangsa Israel di Mesir. Genosida itu apa mas? Karena itu enggak? Apa? Pembunuhan massal. Pembunuhan massal. Ya, enggak salah. Gitu ya. Supaya maksudnya paham ya. Dibunuh anak laki-lakinya itu. Nggak diabadikan di Al-Quran itu. Wa inna jainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab yudabbihuna itu disembelih Pak, sembelih. Nanti lain waktu yuqatiluna dibunuh, artinya masih bayi. Bangsa Israel pernah mengalami situasi seperti itu di bawah rezim Mesir, Fir'aun di Mesir. Nah di saat seperti itulah lahir Nabi Musa. Nabi Musa itu kemudian lahir dari bangsa Israel, terus setelah masih bayi kan di ini siapa yang ngurus siapa tuh bayi Musa kecil itu? Istri Fir'aun, namanya Bu Fir'aun, ya betul. Bu Fir'aun atau nyonya Fir'aun, betul. Pinter gue mas, kalau bos. Singkat cerita akhirnya ketika dewasa ternyata Musa ini justru malah tidak mengakui ketuhanan Fir'aun, musuhi Fir'aun. Fir'aun marah sambil nyebut-nyebut kamu itu kurang ajar, tak openi, tak gedekan, tak sekolah ke namanya gitu ya, malah berani sama aku, dasar kafir kamu, kata Fir'aun itu. Wa anta minal kafir itu maksudnya kamu nggak tahu berterima kasih. Jadi kata kafir tidak selalu bermakna orang non-muslim, tapi juga bermakna tidak tahu berterima kasih, nggak bisa bersyukur itu kafir. Singkat cerita akhirnya perdebatan Fir'aun kalah. Adu tukang sihir Fir'aun juga kalah.
marah akhirnya, putuskanlah kemudian bunuh semua Bani Israel. Yang jumlahnya kalau menurut klaimnya Bani Israel itu 700.000 orang laki-laki, jadi semuanya kira-kira 2 juta, tapi berlebihan ini. Ya, gimana caranya segitu banyak? Terus pokoknya akhirnya Fir'aun meminta bersiap Kopassusnya ya, untuk mengeksekusi semua Bani Israel dan Nabi Musa. Tapi kemudian Allah menyelamatkan dengan lari. Nah, itulah namanya Exodus. Exodus Bani Israel dari Mesir, keluar dari Mesir dan akhirnya selamat, tapi Fir'aun ditenggelamkan dengan pasukannya itu. Nah, ya. Sampai tuh Pak, dulu aja itu. Nanya selamatnya kemana itu? Ya nggak tahu ada pesawat ya, nggak ada. Nah, singkat cerita akhirnya mereka keluar dari Mesir, terus kemudian hendak menuju ke Baitul Maqdis, Pak. Kata Al-Quran surah Al-Ma'idah ayatnya 21 begitu. Ya qaumi udkhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum. Wahai kaumku, kata Musa ini, masuklah kalian ke Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina, tempat yang telah ditetapkan Allah untuk kalian. Saat itu Palestina dijajah oleh orang lain, oleh bangsa lain. Mereka terus kemudian mengatakan tidak. Qala ya Musa inna lanadkhulaha abadan. Kami tidak akan pernah memasuki Palestina selama-lamanya kalau mereka masih ada orang itu. Fadhhab anta wa rabbuka, pergi saja sama-sama Tuhanmu, perang berdua sama. Kalau sudah menang, kami maulah masuk. Maka atas sifatnya yang durhaka seperti itu, Allah menghukum Bani Israel. Dengan apa? Diaspora terluta-luta, nggak punya tanah air, nggak punya tempat tinggal permanen. Nah, disitulah mereka akhirnya ya tinggal di tempat. Nabi Musa masih coba merawat, gitu ya. Nah itu malah kurang ajar. Ketika sebentar ditinggal oleh Nabi Musa untuk bermunajat di Bukit Tursina, Bukit Sinai, dipasrahkan ke adiknya namanya Harun, Nabi Harun alaihissalam. Itu kemudian mereka musyrik kembali dengan menyembah patung anak sapi. Coba unek mas. Udah diwarai loh. Nabi Musa marah besar. Akhirnya Pak turun ayat, mereka kalau ingin bertobat dari dosa musyriknya. Ini ada di Al-Baqarah ayat 64. Apa tobatnya? Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum. Wahai kaumku yang telah berbuat melampaui batas, berbuat musyrik, sungguh kamu sudah kelewatan. Kalau ingin mendapat ampunan, ingin tobat, bunuhlah dirimu. Tuh. Jadi umat Nabi Musa itu kalau ingin tobat dari dosa besar harus bunuh diri. Mestinya ada yang mengatakan maksudnya bunuhlah nafsumu, ada yang begitu. Tapi faktanya itu faktor anfusakum. Kenapa kok sampai hukumannya berat seperti itu ya? Ya karena memang mereka itu bangsa yang dianugerahi sesuatu yang luar biasa oleh Allah. Maka kalau berbuat salah, hukumannya berat. Mau sudah dikasih sesuatu yang berharga kok. Ya kan gitu kan masalah. Kalau sesuatu sudah dikasih keistimewaan, kok malah berbuat salah, hukumannya berat. Betul nggak? Misalnya kita orang biasa, ini kemudian petugas. Orang biasa salah dengan petugas yang salah, itu logikanya harusnya dihukumnya berat teman. Tugas kok modelnya berarti ya. Dia yang punya akses kok malah berbuat salah. Kan gitu kira-kira gitu. Nggak usah kasih contoh lah ya. Batin di WWI lah kayak gitu. Sampai suatu. Ya umat Nabi Muhammad SAW kalau berbuat dosa besar cukup tobatnya apa? Ya tobat saja, menyesal berhenti udah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kamu dengan tobat yang sebenar-benarnya. Udah. Kuncinya apa? Nyesal. Bukan berhenti saja ya, tapi harus menyesal. Berhenti gak nyesal itu belum tobat. Ada orang hobinya judi online,
sekarang berhenti tobat ya apa bangkrut. Jadi berhentinya karena bangkrut, itu bukan tobat. Tobat itu kalau menyesal langsung diampuni. Allah sampai berfirman-Nya begini, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Katakanlah kepada hamba-hamba yang telah berbuat melampaui batas. Loh, Allah itu manggil umatnya Nabi Muhammad yang berdosa besar itu dengan kata-kata hambaku. Tidak mengatakan wahai orang kafir, wahai orang zalim, wahai orang ahli maksiat, wahai berbuat dosa besar. Enggak, hambaku. Jangan putus asa dari rahmatku, karena Allah mengampuni dosa semuanya tanpa kecuali kalau bertobat. Maka dosa apa kalau kita tobat diampuni. Itu keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW, termasuk kita semuanya. Alhamdulillah. Kita Nabi Musa itu pingin umatnya seperti umat Nabi Muhammad, gak dikabulkan. Itu keistimewaan itu. Sekarang saya tanya, kalau umat Nabi Musa berbuat dosa besar bunuh diri, kalau umat kita kan nggak boleh, hal bunuh diri. Kalau berbuat dosa kecil, cara tobat mereka gimana? Nabi Musa dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan, mereka harus tulis kesalahannya di malam berpuasa, tulis, nanti pagi harinya tempel di pintu rumahnya. Jadi orang sekomplek tahu, itu baru dimaafkan ya Pak. Nah, itulah mengapa dalam tradisi mereka itu sampai hari ini masih mereka pegang. Contohnya Pak, tembok ratapan dulu yang di Yerusalem, di Aqsa, samping Aqsa. Tembok ratapan itu kalau pas dari suci ibadah mereka, yang datang itu sambil meratap bahwa daftar dosanya tempel situ. Maka lepas bareng dia tahu, oh, ternyata tadi malam, oh kira begitu kan. Kalau umat Nabi Muhammad gimana? Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikanmu itu sudah menghapus kesalahan-kesalahan kamu. Insyaallah. Apalagi Bapak Ibu hadir di majelis seperti ini, itu dihapus kesalahan-kesalahan kita. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, malaikat itu kalau sekarang ini ya mendoakan kita dengan dua doa. Allahumma gfir lahu, Allahumma hamhu. Ya Allah, ampuni mereka yang ada di majlis ini dan rahmati mereka di majlis ini. Amin. Luar biasa kok. Untuk siapa itu? Umat Nabi Muhammad. Maka enggak pernah Allah itu menginformasikan melalui nabinya ya bahwa setiap saat ada sekelompok malaikat yang utama itu keliling bumi untuk mencari hamba-hamba Allah, melihat hamba Allah pada ngapain. Kalau ada hamba Allah jamaah terus kajian seperti ini malaikatnya langsung turun di sekelompok itu, membentangkan sayapnya ila sama dunia sampai langit dunia. Terus kemudian ketika selesai malaikatnya balik menghadap Allah. Langsung ditanya, min aina jitu, dari mana kalian wahai para malaikatku? Jawaban mereka apa? Langsung menyatakan dari Al-Arif. Oh, Allah tuh gak nanya Al-Arif mana? Enggak, itu bukan Allah itu. Ada apa di Al-Arif itu? Ada hamba yang berkumpul ya Allah. Mereka sedang berkumpul untuk membahas ayat-ayat kamu. Untuk apa mereka berkumpul itu? Untuk memohon ridhomu, mengharap surgamu, berlindung dari siksa neraka. Apa jawaban Allah? Saksikan wahai hambaku, semua doanya aku kabulkan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan amin saja Pak. Nanti kita sukses. Amin ya Rabbal Alamin. Itu loh. Kalau amin saja masalah. Nah, iya itu kita sukses. Mendengar jawaban Allah seperti itu malaikat yang tadi itu menyampaikan itu agak serius. Ada yang langsung usul, maaf ya Tuhan, tapi nggak semua yang datang itu, yang duduk di majelis itu semua serius loh. Oh, kata Allah maksudnya apa? Ada yang duduk ya mojo ngantuk.
Dilapori kok, malaikatnya ada yang jealous juga, ada ini juga itu. Kata Allah, meskipun begitu pun aku kabulkan doanya. Alhamdulillah. Ini umat Rasulullah itu Masya Allah. Kalau dosa kecil berbuat kebaikan saja, kita nunggu tadi loh, nunggu itu sudah diangkat derajat, diampuni Allah Subhanahu. Bagaimana kalau berbuat baik? Ini lagi-lagi harus Bukhari. Karena kami kebetulan setiap Jumat malam ada kajian Bukhari ya. Itu diceritakan pernah orang-orang Yahudi itu protes sama Tuhan. Ya Tuhan, umurku lebih panjang, umur kami maksudnya, umat Yahudi itu, Bani Israil lebih panjang. Tapi kenapa kemudian kok pahala keutamaannya kalah dengan umatnya Nabi Muhammad? Yang paling-paling rata-rata usianya berapa? Berapa usia umur Muhammad? 60 sampai 70 atau 80 udah agak jarang gitu. Rata-rata usia itu. Kok bisa kalah? Bahkan umat Nabi Muhammad itu kalau niat berbuat baik saja itu lebih sudah dikasih pahala. Contoh bahwa nanti malam tidur, ya Allah, nanti mau tahajud, kok gak tahajud, gak dapat pahala. Niat terus, ya apa-apa, niat bagus nggak apa-apa, niat bagus. Ini serius ya. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, niatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya orang mukmin itu kadang lebih bagus dari perbuatannya. Saya kasih contoh ya, bahwa niatnya orang mukmin lebih bagus dari perbuatannya. Contohnya apa? Contohnya adalah, mohon maaf nih, sekarang ini kalau daftar haji, ini kan reguler, antrinya rata-rata nasional 30 tahun. Kalau plus 7 tahun, antrinya daftar sekarang berangkatnya 30 tahun. Di Malaysia itu 150 tahun antrinya. Pertanyaannya, kok ada yang daftar? Ya, lahir cengker daftar ini belum tentu berangkat. Nggak berangkat tuh Pak. Mana ada orang usianya sampai 150 tahun tuh? Kok ada yang daftar? Jawabannya Pak, fatwa MUI-nya mengatakan kalau sudah daftar itu gugur kewajiban, meskipun nggak berangkat. Kalau nggak ada umur, nggak berangkat, itu malah dipastikan mereka yang nggak berangkat karena meninggal dapat pahala haji mabrur. Kenapa? Itu ONH-nya disedekahkan ke fakir miskin, Pak. Nggak diambil ahli waris. Jadi orang daftar nih, akhirnya kalau umurnya nggak sampai meninggal, itu ONH-nya disedekahkan kepada fakir miskin. Dan itu diyakini menurut fatwa itu dipastikan malah mendapat haji mabrur. Yang berangkat haji belum tentu mabrur. Kenapa? Kakean selfie. Banyakkan selfie ya malah nggak mabrur gitu kan. Yang nggak berangkat malah mabrur. Nah, itu keistimewaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berbuat baik 10 minimal. Man jaa bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. Ayatnya itu surah 6 ayat 160. Barang siapa yang berbuat kebaikan diberi balasan berapa? Minimal 10. Maka ada seorang tokoh namanya Robi'ah. Robi'ah ini orang Palestina juga Pak. Sampai di Hebron, di kota Hebron ya, itu ada masjid namanya Masjid Robi'ah Al-Adawiyah tahun 3 Hijri. Wanita ini Sorihah, Sufia, suatu beliau ketika puasa sunnah, saking yakinnya dengan ayat tadi ya, setiap amal kebaikan 1 diberi balasan berapa? 10. Pas puasa sunnah, sore-sore mau buka, dia punya 2 potong kue untuk buka, ada penulis, maka kuenya langsung disedekahkan semua. Kalau disedekahkan, ya sudah nanti buka pakai air putih aja. Nggak lama itu ada yang ngetok pintu lagi, ada orang yang ngantar kue seloyang gitu ya. Terus kemudian ibu Rabiah, iya betul saya, ini dari bos saya tuh, ibu dapat kue. Oh ya terima kasih, tunggu dulu ya. Dihitung sama dia. Oh maaf, ada salah orang. Oh salah orang? Kan ibu Rabiah kan? Iya tapi bilang aja bosmu kalau salah orang. Kira-kira begitu. Apa ya bosmu? Bos katanya salah bos. Salah apa nggak tahu, dia bilang salah, dibuka loyangnya, lu kayaknya hilang 2, katanya tak makan 2 tadi bos, aku lapar gitu.
ternyata itu kuenya cuma 18. Tadi itu ngasihnya berapa? 20, cuma 18. Langsung kasihkan lagi. Orangnya nanya, Bu, kenapa ibu kok nggak mau terima tadi? Kata Robiah apa? Aku tadi itu sedekah 2 potong kue. Menurut Allah setiap satu itu balasannya 10. Kalau 2 berarti 2. Lah kok ini 18 berarti salah orang. Harusnya balasannya 20. Maaf Bu, tak makan tadi 2. Ketahuan jadi akhirnya. Kan itu berbuat baik melipat ganda balasannya. Pasti belum. 4 nomor itu. Ketika Nabi Musa alaihissalam berdoa minta supaya umatnya dijadikan seperti umat Musa seperti itu, nggak dikabul oleh Allah. Akhirnya Musa mohon maaf menurunkan permintaannya. Apa kata Musa? Ya Rabbi ij'alni min ummati Muhammad. Kalau begitu, kalau umatku nggak bisa, tolong aku saja dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Kata Allah jawabannya apa? Ada di surah Al-Quran ini. Dikatakan di surah Al-Araf ya tepatnya ayat 164. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami fa khudh ma ataituka wa kun minasyakirin. Wahai Musa, aku sudah pilih kamu menjadi orang terbaik di zamanmu. Sudah kuberitahu, terima saja dan syukuri itu. Nggak usah ingin jadi umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa minta tidak dikabuli. Kita ini lahir cengar nggak minta apapun jadi umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Kenapa? Kita kan nggak bisa milih ke orang tua kita. Ini potongan gini kalau lahir di Ukraina, ya mungkin nggak jadi Muslim, betul nggak? Kalau lahir di Israel juga jadi Muslim. Kok kita lahir muda di kampung kita, bapak kita sekarang? Itu syukur, alhamdulillah. Nah, kalau diberi kesempatan kedua misalnya, sampai pengen punya bapak siapa? Jokowi. Ya kalau diakui. Jadi punya bapak Jokowi nggak diakui ya. Iya gitu. Ya pokoknya diterima sekarang. Kalau diberi kesempatan kedua, ya punya bapak yang sekarang sudah teruji, betul nggak? Sudah terbukti kan? Saya lupa. Kalau diberi kesempatan kedua, ingin punya istri siapa? Gak usah siapa ya. Mesti yang bisa gitu. Tapi kan gak ada kesempatan kedua. Soalnya kita syukur sekarang ini, alhamdulillah. Itulah mengapa di Al-Quran ada bagus surah 10 ya ayat 58 Allah berfirman apa? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan rahmat dan karunia itu hendaklah kalian semua bersyukur. Rahmat karunia itu apa? Rahmat karunia dijadikannya kita, ditetapkannya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita nggak milih. Maka insya Allah sepanjang kita umatnya Nabi Muhammad itu sudah dijamin kita punya paspor, punya tiket untuk ke surga. Ini ahli surga semacam. Mesti mengaji nyandar ngantuk-ngantuk. Kenapa? Min ahli la ilaha illallah. Kalau saya itu termasuk yang sangat husnuzon berprasangka baik. Saya kurang setuju kalau ada sebagian kawan ustaz yang sering nakut-nakutin gitu. Meskipun rajin ibadah, belum tentu diterima ibadahmu. Wow. Itu namanya dukung setan itu. Mau sudah rajin ibadah kok malah ditakut-takuti supaya tidak diterima. Oh kita itu namanya beribadah. Jangan nonton sempurna, enggak ada orang beri sempurna itu. Supaya gimana ya Pak? Sering nanya kalau sholat itu perlu supaya khusyuk gimana ya Pak? Giliran saya tanya khusyuk itu apa toh? Nggak tahu mana. Ada yang jawab, khusyuk itu ya kalau sholat lupa segalanya, lo pingsan. Khusyuk kok lupa segalanya, namanya pingsan. Khusyuk itu konsentrasi Pak, ya konsentrasi malah mateng-mateng, atau keringetan. Pokoknya sudah sholat, sudah syukuri alhamdulillah. Meskipun bacaannya bolak-balik kulha, ya syukur saja. Yang ketawa ngaku tuh. Tahajud ya kulu,
tidak apa-apa. Menggurui ayat Al-Qur'an, tidak masalah. Coba betapa kita itu harus husnuzon. Tak kasih contoh ini. Dalam perspektif fikih, hukum itu ada namanya ahkamul khamsah, hukum yang 5. Kita sering hanya fokus yang namanya amal itu kalau kita kerjakan. Contoh amalan yang wajib, itu wajib artinya dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan berdosa, itu namanya wajib. Kalau haram, apa mas? Haram dikerjakan berdosa, meninggalkan pahala. Kalau kita tinggalkan yang haram berarti berpahala, itu judulnya kita apa? Berarti kalau meskipun kita ini tidak beramal, niatnya di rumah saja kita kok meninggalkan yang haram, sudah dapat pahala. Sampai saya di rumah ngopal, ngopi, rokok, niatnya buat tidak melakukan dosa besar, tidak zina, tidak nyolong, betul, tidak bunuh orang, sudah berpahala, betul nggak? Karena niatnya tarakul maksiat, meninggalkan perbuatan dosa. Nah artinya apa? Meskipun sholat kita nggak khusyuk, itu sudah dapat poin. Poinnya apa? Poinnya saat sholat kita meninggalkan dosa itu. Jangan dituntut yang lebih dari itu. Ya kalau khusyuk, ya alhamdulillah, berarti poinnya 2. Plus kita meninggalkan dosa besar, ditambah kita mengerjakan ibadah. Enak loh, betul nggak? Iya, jadi nggak usah yang neko-neko. Ya kalau bisa iya. Termasuk misalnya kita punya kawan, misalnya hari ini kawan kita ini misalnya belum ibadah, jangan langsung dijudge, jangan dinilai sebagai orang dosa besar. Kalau dia muslim tetap punya poin kebaikannya. Buktinya apa? Kalau nikah itu pakai syariat Islam. Buktinya nikah tidak dengan adiknya, nikah tidak dengan ibunya, nikah tidak dengan yang mahram yang dilarang, nikahnya dengan orang lain, berarti mengikuti syariat Islam. Berarti sudah punya kebaikan juga. Berarti apa? Punya kesempatan untuk masuk. Apalagi orang-orang baik seperti Bapak Ibu teman-teman, orang baik semua ini, insya Allah masuk. Amin ya Rabbal Alamin. Bukti baiknya apa? Kelihatan gampang. Kita ini orang baik itu gampang, agak gampang ngantukan gitu. Wah itu baik. Alhamdulillah. Itulah istimewa umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus bersyukur, alhamdulillah. Bagaimana kalau dibandingkan tadi soal Bani Israil tadi? Bani Israil itu kalau kita lihat sejarah di Al-Quran itu terlunta-lunta itu ribuan tahun. Tadi kan judulnya kan dari zaman Nabi Musa loh, yang akhirnya gagal masuk ke Palestina loh. Bagaimana kemudian itu kan terjadi 1500 sebelum Masehi. Kata Al-Quran di Al-Baqarah 246 dikatakan alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa, dan ingatlah ketika Nabi Musa telah wafat, kaum Bani Israil yang tidak bisa masuk Palestina itu mereka hidup terlunta-lunta, tapi mereka punya pembesar-pembesar, kelompok-kelompok yang 12 suku itu. Mereka minta kepada Nabi yang saat itu, yang diutus Allah kepada mereka, untuk apa? Untuk mengangkat seorang raja agar mereka bisa masuk Palestina, akhirnya mengalahkan yang menjajah Palestina. Oleh Allah dikabulkan, diangkatnya seorang raja namanya Talut. Raja siapa? Talut. Tadi ditolak itu, tapi sudah gak punya pilihan, terima. Talut akhirnya memimpin segulungan Bani Israil yang benar lurus untuk perang perebut Palestina, dibantu seorang panglima muda namanya Daud. Nah itu Nabi Daud itu, Nabi Daud, King David. Akhirnya berhasil, Daud berhasil mengalahkan Jalut. Itulah untuk pertama kali Bani Israil menguasai Palestina. Berdiri kerajaan Israel Raya. Raja pertamanya namanya Talut, yang kemudian gak lama itu wafat, diganti raja keduanya namanya Daud. Inilah masa keemasannya. Orang Zionis sekarang di Israel, kenapa bendera mereka itu bendera bintang Daud? Karena ingin mengulang sejarah keberhasilan kerajaan Daud di masa lalu. Nabi Daud wafat diganti oleh anaknya atau putranya namanya Sulaiman. Sulaiman inilah yang membangun tempat ibadah yang top, kerajaan yang luar biasa, sehingga dianggap sebagai harta karunnya orang Israel. Yang diyakini klaimnya di bawah Aqsa.
maka Aqsa harus dikuasai oleh mereka dan seluruh Palestina. Karena kerajaan Ismail, kerajaan Sulaiman, kata Al-Quran, sebuah kerajaan yang tidak akan bisa disamai oleh siapapun sampai hari kiamat. Ada di surah Shad ayat 35. Rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Kira-kira rahasianya apa? Kok kerajaan Sulaiman ini hebat sekali? Karena Nabi Sulaiman dianugerahi oleh Allah kepandaian untuk apa? Kepandaian untuk mengerahkan bangsa jin membangun infrastruktur kerajaannya. Di Al-Quran surah Saba ayat 13. Jadi kontraktor-kontraktor pelaksana pembangunan infrastruktur kerajaan Sulaiman itu bangsa jin. Cuma nggak dijelaskan apakah pakai tender atau tidak. Itu nggak jelas. Pokoknya bangsa jin. Nabi Sulaiman bisa bicara dengan semua jenis binatang, betul? Beliau itu dianugerahi oleh Allah apa kemampuan untuk kalau bepergian itu pakai kendaraan. Apa kendaraannya? Angin. Wa Sulaiman ar-rihu wa syahr. Bagi surah Saba ayat 12. Bagi Sulaiman, mereka itu Nabi Sulaiman itu kalau bepergian cukup sepagian, padahal kita itu butuh waktu sebulan. Kenapa? Yang naiknya angin. Maka ada orang yang mengatakan Borobudur, Candi Borobudur di Magelang itu konon yang bangun Nabi Sulaiman. Selesai bangun Candi Borobudur langsung kembali ke Yerusalem, mampir daerah Jogja. Daerah itu kemudian diberi nama Sleman. Nah, itu diambil dari Sulaiman. Saya percaya ya. Kalau percaya goblok benar. Cocokologi ya itu percaya. Apa-apa. Singkat cerita, ketika Nabi Sulaiman akhirnya wafat, Israel Raya di Palestina pecah, Pak. Jadi dua, utara dan selatan. Palestina utara dikuasai oleh panglimanya Sulaiman, Palestina selatan dikuasai oleh putranya. Karena pecah akhirnya lemah, masuklah penjajah. Selatan akhirnya dijajah oleh Assyria, utara dijajah oleh Romawi. Akhirnya Assyria, Iran, Persia ini kalah, makanya berkuasa Romawi di Palestina. Ketika Romawi kuasa di Palestina, lahirlah seorang nabi yang namanya Nabi Isa. Nabi Isa seorang nabi itu. Nah, Bani Israel berharap Isa supaya bantu mereka merebut Palestina kembali, maka berontak, Pak. Karena berontak maka langsung genosida yang ketiga dialami oleh Bani Israel, dilakukan Raja Titus dan Romawi. Sebagian kecil yang selamat lari ke utara sampailah ke sebuah tempat namanya Yathrib. Ini tahun 200 Masehi. Yathrib itu adalah kota Madinah. Maka ketika Rasulullah hijrah 300 tahun berikutnya, kenapa di Madinah kok sudah ada koloni orang Yahudi? Itu pelarian, Pak. Karena diusir oleh, dibunuh tadinya. Jadi ribuan tahun mereka itu terlunta-lunta. Akhirnya Rasulullah karena apa? Karena Yahudi di Madinah yang gede itu, yang gede berpengaruh Pak, 3 suku, poin Bani Quraidah, Nadir, Qainuqah. Nabi akhirnya bikin kesepakatan damai. Kesepakatan damai itu kemudian disebut dengan Piagam Madinah. Tapi kemudian berkhianat. Yahudi ini berkhianat, Pak. Kenapa berkhianat? Untuk mengkhianat apa? Kelompok Yahudi Madinah itu akhirnya ternyata pindah koalisi. Pindah koalisi yang tadinya dukung nomor gitu ya. Yang tadinya dukung Rasulullah ganti dukung orang musyrik Mekah. Puncaknya ketika perang namanya perang Khandaq atau perang Ahzab yang di Al-Quran diabadikan di surah Al-Ahzab surah 33. Maka mereka diusir, maka sampai juga diabadikan di Al-Quran ada surah namanya surah pengusiran Al-Hasyr surah 59. Mereka diusir lagi-lagi, tidak karu-karuan, tidak punya tempat tinggal, Pak. Diaspora kemana-mana. Sampai di era modern lah kemudian ketika Romawi yang menjelma menjadi kekuatan besar namanya Eropa,
Eropa itu Romawi Pak itu kemudian berhasil menjajah seluruh dunia. Indonesia di kafling Belanda, ya toh, Timur Tengah di kafling Inggris, Afrika di kafling Prancis, nah gitu kan. Portugal kebagian model Amerika Selatan, model Timor Leste kayak gitu lah. Di Portugal, orang Afrika, orang Eropa muslim. Namanya juga dunia berputar, Eropa mulai turun kekuatannya, satu persatu mereteling untuk merdeka. Wilayah Timur Tengah Palestina itu kemudian diserahkan bukan kepada penduduk aslinya, tapi kepada diaspora orang Yahudi yang namanya Zionis, yang memang masih sangat ingin sekali punya negara di Israel, di Palestina. Aturan kemudian mengatakan begini, surat nomor 17 ya, 17 ayatnya 104. Ini menurut ahli tafsir inilah nubuah atau prediksi bagaimana endingnya bangsa Israel. Wa qulna min ba'dihi li bani Israil askunul ardh fa idza jaa wa'dul akhirati ji'na bikum lafin. Artinya apa? Kami berfirman, wahai bani Israel, tinggallah kamu di negeri itu. Nanti kalau sudah datang saatnya, karena kedurhakaanmu, janjiku sudah tiba, kamu akan datang ke negeri itu dengan berbagai macam cara dan berbagai macam arah bercampur baur kamu di situ. Jadi sekarang ini sekarang ini seperti yang disebut di Al-Quran. Ada gerakan semua Yahudi Zionis, khususnya yang Zionis ya Pak, bukan semua Bani Israel ya, karena nggak semua saya. Al-Quran sudah mengakui nggak semua Bani Israel itu jahat, nggak semua orang Yahudi itu jahat. Ini yang khusus Zionis saja Pak. Zionis itu ISIS-nya apa? ISIS-nya Yahudi. Maka terus kemudian mereka datang dari berbagai macam penjuru dunia untuk kumpul di satu tempat. Maka inilah saatnya tiba, waktu saat kebinasaan mereka sudah tiba. Kenapa? Karena mereka sudah kumpul. Karena kalau masih mencar-mencar diaspora nggak bisa dikalahin Pak. Maka menurut tafsir salah satu ulama besar yang menghasilkan ini namanya Syekh Mutawalli Asy'arawi memprediksikannya seperti itu. Tapi kemudian bagaimana ini akan berlangsung, wallahu. Yang jelas kita sebagai hamba Allah yang sekarang hidup dan menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad SAW, bersyukur saja. Alhamdulillah. Karena berarti apa? Apapun yang terjadi dengan kita dan saudara kita sebagai Islam Muslim itu ada baiknya. Al-Quran mengatakan intakunu ta'lamun fa innahu ya'lamun kama ta'lamun. Surah An-Nisa ayat yang ke-104. Jika kamu sekarang punya masalah, orang-orang nggak beragama punya masalah nggak? Punya masalah juga. Namanya hidup itu pasti ada ujian. Setiap orang mengalami ujian. Yang beragama, apalagi yang kita Muslim, ya ada ujian. Yang non Muslim, yang nggak beragama ada ujiannya kan? Sama namanya hidup. Hidup itu ya banyak ujian. Kalau nggak mau diuji, nggak usah hidup. Kalau kita banyak ujian, tanda hidup. Tanda kehidupan itu ujian. Banyak ujian, tanda kehidupan. Banyak cucian, tanda laundry. Itu enak jadi. Bedanya apa? Kalau kita sebagai orang mukmin dapat ujian itu tanda turunnya rahmat Allah. Kita berharap akan rahmatnya Allah dengan ujian-ujian itu. Caranya kami apa? Sabar. Maka kalau kita sabar dengan ujian hidup kita, insya Allah kita akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Biasanya kalau sudah amin-amin sering itu sudah selesai. Iya, satu putaran katanya. Sama Alex, tim sukses ya langsung. Jadi kalau Ibu sebelum kita akhiri, mungkin ada yang sampaikan untuk teman-teman. Ada yang mau ditanya jemaah? Kalau satu putaran juga ada yang nanya. Kalau ada yang nanya berarti juga putaran. Kalau nggak ada doa. Baik, mari kita hadirkan niat baik kita semua ya Bapak Ibu. Kita
Alhamdulillah yang telah merintis dan kemudian juga menjadikan kita bisa mengisi dengan kebaikan-kebaikan ini. Semoga almarhum senantiasa diberikan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yang diberikan amanah untuk melanjutkan ini bisa istiqomah, dan kita semuanya juga mengadakan niat. Mungkin ada kerabat yang sakit, semoga Allah sembuhkan, yang punya kesulitan Allah mudahkan, yang punya hajat yang baik semoga Allah kabulkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah pula bagian nih bos saya belum bagiannya. Ya.